Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah gaya kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan. Kepemimpinan Utsman bin Affan memang patut diteladani oleh para pemimpin zaman sekarang ini. Jangan hanya mengandalkan orang-orang tertentu yang sudah ditunjuk menjalankan tugasnya. Sebaiknya seorang pemimpin negara mencari tahu sendiri apa yang sedang terjadi, berbicara dan bertanya langsung kepada masyarakat agar mampu memberikan yang terbaik sesuai kebutuhan mereka. Kesejahteraan rakyat harus menjadi perhatian utama pemimpin. Sepeninggal Umar bin Khattab, Utsman diangkat menjadi khalifah. Dalam khutbahnya, dia mengatakan akan menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sebagai pedomannya dalam memimpin kaum muslimin. Petunjuk dua khalifah sebelumnya, Abu Bakar dan Umar, juga menjadi pedomannya. Dengan begitu, dia meneruskan apa yang sudah dilakukan pendahulunya. Utsman bin Affan sangat memperhatikan orang-orang yang dipimpinnya, terutama dalam hubungannya dengan Allah. Tidak bosan-bosannya, dia mengingatkan agar mereka memperhatikan batasan-batasan dari Allah dan tidak melampauinya. Dalam sebuah khutbah, dia pernah berkata, "Jauhilah minuman keras, karena ia adalah sumber segala kejelekan." Kemudian di lain waktu, dia menyeru, "Jauhilah perjudian." Pada waktu itu, perjudian dilakukan menggunakan dadu untuk menentukan pemenangnya. Karena masih banyak di antara mereka yang menyimpan dadu di rumahnya, maka Utsman menjadi sangat marah. "Wahai manusia, aku sudah mengajak kalian bicara tentang dadu. Namun, aku tidak melihat kalian membuangnya. Sungguh aku ingin kayu-kayu bakar itu dikumpulkan lantas dikirimkan ke rumah-rumah yang menyimpan dadu, sehingga aku membakarnya di hadapan mereka." Kesejahteraan rakyat terjamin pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Dia mencari tahu sendiri harga-harga barang kebutuhan di pasar. Dia bertanya tentang harga-harga kepada orang-orang pedagang. Tidak boleh sembarangan menentukan harga dagangannya agar tidak menimbulkan keresahan masyarakat. Pemerintah yang berhak menentukan harga yang pantas. Pedagang bisa mendapat untung, tetapi masyarakat juga harus mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Pada kesempatan lain, Utsman juga akan mencari tahu kebutuhan apa saja yang masih kurang. Kebutuhan yang diperlukan rakyat akan segera dipenuhi. Cara ini akan mencegah naiknya harga karena kurangnya ketersediaan barang yang dibutuhkan masyarakat. Utsman sering menghubungi kepala-kepala daerah. Mereka ditugaskan menanyakan keadaan rakyatnya. Demi kesejahteraan rakyat, dia juga memberikan arahan kepada orang-orang yang ditugaskan memimpin daerah tertentu. Arahan ini ditulis dalam surat yang dikirimkan kepada mereka. Tugas pemimpin tidak hanya mengumpulkan harta dari zakat, tetapi memperhatikan kepentingan masyarakat umum. Berikan hak kepada masyarakat sesudah mereka menunaikan kewajibannya, maka keadaan masyarakat akan menjadi stabil. Para panglima perang dan pasukannya juga mendapatkan surat dari Utsman bin Affan. Surat berisi arahan dan petunjuk tentang cara menjadi panglima yang baik dan apa saja tugas yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. "Sesungguhnya kalian adalah penjaga kaum muslimin dan pembela mereka," ucap Utsman mengingatkan. Masyarakat umum mendapat surat edaran berupa arahan dan anjuran bagaimana sebaiknya menjadi rakyat yang baik. Mereka diminta selalu berpegang pada aturan agama dengan mencontoh dan meneladani Rasulullah.
sangat dilarang melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan Rasulullah agar tidak memberatkan. Utsman bin Affan menanyakan orang-orang yang sakit. Pernah dia mengunjungi orang yang sakit lalu berkata, "Ucapkanlah la ilaha illallah." Orang sakit itu pun mengucapkannya. "Kalimat itu telah menghapuskan semua kesalahanmu," ujar Utsman. "Bagaimana dengan orang yang sehat?" tanya kerabat orang sakit itu. Rasulullah berkata bahwa kalimat itu juga bisa meleburkan kesalahan orang yang sehat, kata Utsman bin Affan. Orang yang melahirkan beserta bayinya mendapat jaminan biaya yang diambil dari Baitul Mal. Biaya persalinan dan nafkah untuk bayi dicukupi. Pada waktu itu, setiap jiwa muslim memiliki hak dari Baitul Mal. Alangkah sejahteranya kehidupan rakyat pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Suatu hari, dia mencari seorang perempuan yang biasa membantunya, tetapi tidak ditemukan. Ternyata perempuan itu sedang melahirkan bayi. Utsman segera mengirim uang 50 dirham dan kain untuk pakaian bayi. "Uang dan pakaian ini untuk bayimu. Jika dia sudah berusia 1 tahun, aku akan menambahnya menjadi 100 dirham, ucap Utsman kepada perempuan itu. Pada waktu itu, setiap jiwa muslim memiliki hak dari Baitul Mal. Orang yang melahirkan beserta bayinya mendapat jaminan biaya yang diambil dari Baitul Mal. Biaya persalinan dan nafkah untuk bayi dicukupi. Demikianlah kisah singkat Khalifah Utsman bin Affan dengan gaya kepemimpinannya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.